Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Nizalul Iftitah dari kelas manajemen E, NIM 2005011110226. Saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam dari masa Rasulullah sampai dinasti Mughal. Yang pertama adalah masa Rasulullah. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah. Sejarah Islam pada masa Rasulullah sangat sulit karena Rasulullah harus menghadapi pasukan Quraisy. Politik Islam dimulai pada masa Nabi Muhammad sebagai pemimpin pada masa itu. Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam tidak mudah. Beliau harus mendakwah secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang Mekah. Rasulullah tidak mengubah Mekah secara cepat, tetapi secara bertahap-tahap selama 13 tahun pada periode Mekah. Pada tahap kedua, selama 10 tahun, Rasulullah berusaha merubah pola pikir atau merubah pola gerakan agar orang-orang mempunyai kekuatan di negeri Yathrib atau Madinah. Pada masa Rasulullah, perkembangan ekonomi tidak terlalu besar dikarenakan sumber pada masa itu masih belum ada. Masa kemajuan Rasulullah bisa dibilang pada saat orang Mekah dan Madinah banyak yang menjadi pengikut beliau. Rasulullah dapat mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Hingga sedikit demi sedikit perekonomian mulai berkembang dan pedagang menjadi makmur. Nabi Muhammad SAW meninggal pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Semasa hidup Rasulullah, beliau menitipkan pesan untuk menunjuk siapa yang menjadi pemimpin kelak. Setelah beliau wafat, terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Akhirnya, ditentukannya dengan musyawarah dan dipilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin selanjutnya. Selama memimpin, Abu Bakar memprioritaskan penyelesaian problem dalam negeri. Abu Bakar melakukan perluasan wilayah ke Jazirah Arab. Beliau juga menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasil mengamankan tanah Arab dari penyelewengan. Pada saat kepemimpinannya, Abu Bakar juga mengalami masa sulit karena banyaknya yang mengaku sebagai nabi pengganti Muhammad. Banyak juga yang meninggalkan Islam dan kembali kepada keyakinan mereka di zaman jahiliyah. Mereka juga tidak percaya pada pemerintahan Madinah dan tidak mau membayar zakat. Selanjutnya, kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Beliau ditunjuk langsung oleh Abu Bakar karena untuk menghindari perselisihan, tetapi tetap dengan persetujuan umat muslim. Dalam kepemimpinannya, Umar menerapkan sistem administrasi pemerintahan. Kekuasaan Islam tumbuh dengan cepat. Islam berhasil mengambil alih wilayah Mesir, Palestina, Syria, dan Afrika Utara. Umar juga berhasil membangun banyak fasilitas umum seperti sistem irigasi. Pada tahun 18 Hijriah terjadi kekeringan yang mengakibatkan banyak orang dan binatang yang mati. Peristiwa tersebutlah yang menjadikan kemunduran pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin Khattab sakit keras, beliau membentuk tim Formatun untuk memilih pengganti kepemimpinannya. Meskipun mengalami kesulitan karena perbedaan pendapat, akhirnya terpilih Utsman bin Affan sebagai penerus. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Beliau mengembangkan Islam dengan cara memperluas wilayah, membangun bendungan, dan mengatur pembagian air. Beliau juga menggerakkan angkatan armada laut dan memperluas Masjid Nabawi yang terletak di kota Madinah. Kemunduran kepemimpinan Utsman bin Affan terjadi karena adanya pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara. Sistem kepemimpinannya menjadi tidak adil dan tidak bijaksana. Dari situlah timbul gejolak politik karena kerabat yang diangkat sebagai pejabat memperlakukan Utsman seperti boneka. Setelah Utsman meninggal, kepemimpinan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Keputusan untuk mengangkat Ali sebagai pemimpin disetujui oleh umat Islam. Ali bin Abi Thalib berhasil memindahkan pusat pemerintahannya ke Kafah. Beliau juga berhasil menarik kembali harta dan tanah yang tidak digunakan dengan benar dan diperoleh tidak sah oleh keluarga Utsman. Beliau juga melaksanakan sistem pajak sehingga perekonomian pedagang semakin membaik. Tetapi di masa kepemimpinannya,
umat Islam menjadi terpecah belah. Muawiyah menuntut balas ke Ali atas kematian Utsman. Muawiyah menuduh Ali berada di balik kematian Utsman dan Muawiyah secara terang-terangan mengangkat senjata melawan Ali. Hal tersebut yang menjadikan kemunduran kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, masa Bani Umayyah. Sistem pemerintahannya awalnya demokratis, tetapi berubah menjadi monarki atau kerajaan turun-temurun. Kekhalifan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, tipu daya, dan tidak melalui musyawarah sekalipun. Masa kejayaan Bani Umayyah dimulai saat perkembangan kemiliteran bangsa Arab dan pemerintahan pun stabil. Kemunduran Umayyah disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya suksesi kepemimpinan dan manuver yang tidak kondusif. Dan selain itu, ada juga faktor-faktor lain. Dan dilanjutkan masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Pola pemerintahan Bani Abbasiyah berdasarkan perubahan politik sosial dan budaya yang dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama disebut dengan pengaruh Persia pertama. Periode kedua disebut dengan pengaruh Turki pertama. Periode ketiga disebut dengan pengaruh Persia kedua. Periode keempat dan kelima disebut dengan periode pengaruh Turki kedua dan masuknya orang-orang Seljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Sistem politik yang dijalankan oleh dinasti Abbasiyah yaitu 1. Pegawai dipilih dari keturunan Persia. 2. Baghdad sebagai ibu kota. 3. Pandangan ilmu pengetahuan. 4. Kebebasan berpikir. 5. Diberinya kekuasaan dalam menjalankan tugas. Adanya toleransi sehingga terjadi asimilasi antara bangsa Arab mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Faktor-faktor kemajuan kerajaan Abbasiyah meliputi Islam semakin meluas di Baghdad, adanya perkembangan ilmu pengetahuan, terdapat jabatan wazir, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang mulia, dan rakyat bebas berpikir dan memperoleh hak asasi dalam berbagai bidang. Masa kemunduran dimulai sejak periode kedua, yaitu karena faktor adanya persaingan tidak sehat di antara beberapa bangsa, terjadinya perselisihan pendapat, munculnya dinasti-dinasti kecil, dan terjadinya kemerosotan tingkat perekonomian. Dan yang paling utama adalah berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan dalam beberapa gelombang. Kepemimpinan masa Islam di Spanyol masuk pertama kali tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Kepemimpinan dibagi menjadi 6 periode. Pada masa ini, pemimpin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam hal kemajuan intelektual. Islam di Spanyol mengalami kemunduran disebabkan oleh perpecahan dan perebutan kekuasaan, kepribadian kepemimpinan yang buruk, dan tidak memiliki kecakapan. Beliau tidak mengamati gerakan Kristen yang mulai tumbuh dan mengancam kekuasaannya. Selanjutnya, kepemimpinan masa Turki Utsmani. Turki Utsmani memfokuskan pada penguasaan wilayah dan perekonomian. Bangsa Turki mempunyai peran strategis dalam Islam. Turki Utsmani berhasil memulihkan kejayaan Islam dan menguasai Mesir. Kepemimpinan Sulaiman Al-Kananu merupakan puncak kemajuan Turki Utsmani. Beliau menghimpun serta menjalankan undang-undang yang berlandaskan syariat Islam dan berhasil menguasai wilayah Afrika, Eropa, dan Persia. Pada akhir kekuasaan sepeninggalan Sulaiman, beberapa daerah melepaskan diri dari Turki Utsmani. Selain itu, ditemukannya jalur alternatif Eropa ke Asia yang menjadikan melemahnya perekonomian Turki Utsmani. Kelemahan tersebut juga disebabkan oleh persoalan internal dan domestik Turki Utsmani. Selanjutnya, kepemimpinan dinasti Mughal. Sistem pemerintahannya bersifat kesultanan atau monarki. Kepemimpinan dinasti Mughal berfokus pada perluasan dan konsolidasi kekuatan. Babur adalah salah satu pemimpin dari dinasti Mughal. Beliau berhasil membangun stabilitas politik yang memperkuat angkatan perang.
Kemajuan kepemimpinan dinasti Mughal saat dipimpin Akbar atau anak Humayun. Beliau menjalankan pemerintahan secara militeristik atau kemiliteran. Pejabat diharuskan mengikuti latihan kemiliteran sehingga pasukan perang semakin kuat. Kemunduran dinasti Mughal disebabkan oleh tidak adanya kejelasan mengenai suksesi kepemimpinan. Keluarga merasa mempunyai wewenang dan menimbulkan perselisihan. Lemahnya pewaris tahta juga menyebabkan runtuhnya dinasti ini. Pemberontakan dan serangan yang terus terjadi membuat kerajaan dinasti Mughal mengalami kemunduran. Inilah kesimpulan dari makalah saya yang berjudul Kepemimpinan, Karakteristik dan Kemajuan Kemunduran dari masa Rasulullah sampai masa dinasti Mughal. Mohon maaf jika ada perkataan atau penulisan yang salah dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.